Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Jemaah salat Isya dan salat berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ke-29 ini. Kita semua masih diberikan kesehatan, umur yang panjang dan serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan salat tarawih dan salat Isya berjamaah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Di sini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk mengikuti atau menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ Allah melihat kita semuanya bagaimana kita melakukan amalan-amalan kebaikan kita. Di situ bukan hanya dari lihat dari banyaknya amalan yang kita lakukan, tetapi amalan kebaikan yang kita lihat adalah dari bagaimana kualitas amalan kita yang kita kerjakan, itu yang Allah lihat kepada kita. Bisa dilihat dari sekarang kita sudah melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Kita kadang suka berpikir, ya Allah, orang lain itu melakukan amalan kebaikan begitu banyak, tapi ternyata kita dengan kesibukan yang lain kita hanya melakukan amalan-amalan yang sedikit. Tetapi ternyata ketika dilihat dari niat yang kita lakukan, mungkin bisa jadi amalan yang sedikit itu bisa menjadikan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita amalannya sedikit? Di bulan Ramadan ini kita kualitas ibadah kita kadang suka meningkat. Dilihat ketika mungkin pribadi bapak-bapak semuanya atau jamaah di sini merasa bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan peningkatannya amalan kebaikan. Bagaimana bulan-bulan Syawal itu sebelum Ramadan kita hanya melakukan amalan-amalan kebaikan seperti membaca Al-Quran. Kadang kita ketemu atau enggak dengan Al-Quran, tetapi ternyata Allah memberikan suatu kemudahan ketika di bulan Ramadan ini kita sering interaksi dengan Al-Quran. Itu yang kita rasakan saat ini. Mudah-mudahan itu bisa kita terapkan ketika kita selesai bulan Ramadan. Lalu ketika kita sulit untuk melakukan amalan kebaikan yang orang lain lakukan, maka kita bisa melihat kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini, kualitas bagus atau tidaknya nanti bisa bertahan ketika selesai bulan Ramadan. Ketika bulan Syawal datang atau bulan Ramadan itu berakhir, maka kita bisa melihat amalan kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini apakah berbekas dalam hati kita atau tidak. Itu bisa dilihat ketika amalan-amalan kebaikan yang sering kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa bertahan di bulan Syawal. Seperti misalkan membaca Al-Quran. Ketika bulan Ramadan ini membaca Al-Quran, kita targetkan bahwa satu hari satu juz atau satu bulan kita menghatamkan Al-Quran. Apakah ketika bulan Ramadan itu berakhir, keinginan itu masih tetap bertahan? Itu yang harus kita pertanyakan dalam diri kita sendiri. Yang kedua adalah amalan ibadah yang wajib, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika kita bulan Ramadan, kita pasti memaksimalkan amalan sholat 5 waktunya harus berjamaah. Terus dilihat nanti ketika bulan Ramadan selesai, apakah masih bertahan semangat yang sering kita laksanakan di Ramadan itu, maka masih bertahan di bulan Syawal. Terus selanjutnya adalah berbuat amalan kebaikan, infak, sedekah. Kita bisa melihat ketika kita bulan Ramadan ini kita bisa ingin memaksimalkan sedekah kita atau ingin memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita bisa melihat amalan itu berhasil atau tidak ketika bulan Ramadan ini sudah selesai dan kita masuk bulan Syawal. Apakah amalan-amalan itu masih tetap bertahan atau tidak? Nah,
Nah, itu kita bisa cek ketika puasa kita berhasil atau tidaknya dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bulan Ramadan ini berhasil atau tidak. Kita bisa melihat ketika selesai bulan Ramadan ini apakah kebaikan-kebaikan itu masih kita pertahankan atau misalkan ketika kualitasnya itu enggak semuanya harus mirip dengan bulan Ramadan, tetapi minimal kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita seperti halnya semangat bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di mungkin terakhir bulan Ramadan ini kita bisa cek kembali apakah amalan-amalan kebaikan kita sudah terlaksana belum atau semuanya. Jangan sampai Ramadan ini menjadi batas amalan yang kita lakukan itu adalah bulan Ramadan, tetapi ini adalah sebuah pengecekan apakah Ramadan ini kita semangat atau tidak. Nanti bisa dilihat ketika kita bulan Ramadan selesai, ternyata amalan-amalan kita masih terus bertahap meskipun berkurang sedikit, tetapi itu tidak mengurangi pahala yang kita lakukan. Mudah-mudahan setelah bulan Ramadan selesai kita terus memaksimalkan amalan-amalan yang sering kita lakukan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan cukupkan, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.